Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Masih tentang pecahan, hanya submateri kali ini ada 4 nanti yang akan kita pelajari, yaitu pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, dan mengurutkan pecahan. Oke. Nah, untuk kalian yang sudah hadir, silakan seperti biasa absen online. Kalian dapat menuliskan nama lengkap kalian pada kolom komentar ya. Nah, untuk materi ini, karena nanti materinya ini lumayan panjang, jadi Pak Guru harap kalian menyimaknya dengan santai ya. Jadi misalkan masih belum mudeng, di stop dulu, diulangi lagi gitu. Karena materi matematika ini, misalkan kalian terburu-buru dalam memahami konsepnya, nanti bingung sendiri ya. Nah, kita langsung ke pembahasan yang pertama tentang pecahan senilai. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, maksudnya ini gimana ini? Ya, aku langsung berikan contoh biar kalian mudah. Nah, sekarang dalam ilustrasi ini, gambar ini menunjukkan pecahan berapa. Ini kan ada 2 kotak, terus yang diarsir hanya 1 kotak. Berarti pecahan ini menunjukkan, maksudnya gambar ini menunjukkan pecahan 1/2. Nah, sekarang perhatikan gambar berikutnya. Nah, ini ada berapa kotak? 4 ya. Yang diarsir ada 2. Berarti gambar ini menunjukkan pecahan 2/4. Kalau kita lihat sekilas gambarnya sama ya kan. Nah, ini adalah konsep tentang pecahan senilai. Biar kalian lebih jelas maksudnya itu seperti ini ya. Sama-sama setengah. Kalau kalian lihat itu sama-sama setengah. Nah, setengah dikali 2 jadi 2/4. Lihat, kalian penyebutnya dan pembilangnya lihat. Pembilang dikali 2, pembilangnya kan 1 dikali 2, 2. Penyebutnya 2 dikali 2, 4. Nah, jadi setengah ini itu sama nilainya dengan 2/4 ya. Itu adalah konsep pecahan senilai. Ini dari contoh lagi, contoh yang kedua. Misalkan setengah kita kali dengan selain 2. Nah, misalkan 3, kita kali dengan 3, berarti 1 dikali 3, 2 juga dikali 3. Itu akan menghasilkan pecahan 3/6. Lalu kalian mungkin bertanya, Pak, 2/4 dan 3/6 itu nilainya sama nggak? Ya sama. Kenapa sama? Ya karena sama-sama setengah. Nah, hanya ini berbeda. Misalkan yang 2/4, kalau kita bagi 2 ini, lawannya kebalikannya perkalian ya. Kebalikannya perkalian kan pembagian. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Nilainya jadi setengah, 1/2. Sekarang yang 3/6, 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Nah, lagi kan? Jadi sama. Pecahan senilai itu pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda. Tapi kalau digambar itu nanti hasilnya sama ya. Contoh lagi. Nah, ini ada pecahan besar nih, 8/16 ya kan. Ini sebenarnya juga sama. Kenapa? Misalkan kita bagi 8 semuanya, penyebutan pembilangnya. Kalau dibagi 8 dibagi 8, 1. 16 dibagi 8, 2 kan setengah. Berarti 8/16 itu nilainya sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Itu yang dimaksud dengan konsep pecahan senilai ya. Berarti kalau misalkan beberapa dari kalian mempunyai melihat soal mengubah dalam bentuk pecahan senilai, misalkan dikali 4 Pak, berarti 1 dikali 4 hasilnya 4, 2 dikali 4 hasilnya 8. Berarti 4/8 itu sama dengan setengah dong Pak. Ya iya ya. Oke, harusnya kalian sudah bisa menyerap ini konsep ini, gampang. Kalau pecahan senilai itu masih gampang. Nah, misalkan belum mudeng, santai dulu ya, kalian ulangi lagi dari awal. Itu untuk pecahan senilai. Jadi pecahan senilai dapat dicari dengan mengkalikan pembilang dan menyebut dengan bilangan yang sama. Harus sama, nggak boleh tidak sama. Atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama ya. Kalau yang contoh ini, yang pertama tadi itu adalah menggunakan kali.
mengalihkan pembilang dan penyebut. Contoh yang ketiga ini adalah membagi, ya, pembilangnya dibagi, penyebutnya juga dibagi. Menyederhanakan pecahan, ya. Cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Kalian pasti bertanya, bilangan prima bilangan yang seperti apa itu, Pak? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri kecuali satu, ya. Nih contohnya bilangan prima, maksudnya membagi, apa maksudnya dibagi dengan bilangan itu sendiri seperti apa nih? Misalkan 2 hanya bisa dibagi dengan 2, ya kan? Sebagai satu pak tadi kan sudah dibilang, jangan yang satu itu angka tetap, ya. 2 dibagi 2 nggak bisa, itu 2 dibagi 3 nggak bisa. Nah terus yang 3 ini, 3 hanya bisa dibagi dengan 3, kan angka itu sendiri. 5 hanya bisa dibagi dengan 5, angka itu sendiri lagi. 7 hanya bisa dibagi 7, 11 hanya bisa dibagi 11, dan seterusnya, ya. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Langsung ke contoh. Nah misalkan seperti ini, tentukan pecahan paling sederhana dari 9/27. Kalau misalkan kalian menemukan kata paling, ya, itu berarti sudah tidak bisa disederhanakan lagi, paling pol. Nah 9/27. Langkah pertama adalah dengan membagi atau dibagi dengan bilangan prima dari yang terkecil. Tadi yang 2, 3, 5, 7, 11, ya, yang paling kecil kan 2. Oke, kita bagi 2. Bisa nggak bilangan ganjil dibagi 2? 2 kan angka ke-6. Ternyata tidak bisa. Lanjut. Kalau misalkan 2 tidak bisa, kita naik, berarti dibagi menjadi 3. Kita bagi 3, ternyata bisa, ya. 9 bagi 3 bisa. 27 bagi 3 juga bisa. Nah bagi semuanya, pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga dibagi 3, menghasilkan angka 3/9. Nah langkah selanjutnya adalah ulangi, ya. Maksudnya ulangi apa? Bagi lagi dengan bilangan prima jika memungkinkan. Maksudnya jika memungkinkan itu jika bisa, ya. Jadi 3 sama 9 ini kita akan membagi lagi dengan bilangan prima jika bisa. Kita bagi 2 tidak bisa, kita bagi 3, wah bisa ini, ya, bisa, maka kita masukkan 3 dibagi 3 itu bisa, ya. 9 dibagi 3 juga bisa. Hasilnya adalah 1/3. Nah bentuk paling sederhana dari pecahan 9/27 adalah 1/3. Ini sudah paling sederhana lagi, sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan kembali, ya. Pol. Itu untuk konsep menyederhanakan pecahan. Pak, misalkan dari 9 ini langsung dibagi 9 boleh apa tidak? Ya boleh, tapi kan untuk memahami sebuah konsep kita harus dari awal. Nanti kalau kalian sudah jago ini langsung saja nggak apa-apa. 9 bagi 9 1, 27 bagi 9 3, berarti 1/3 mah oke. Yang penting kalian pahami dulu konsep awalnya, ya. Itu tentang materi menyederhanakan pecahan, ya. Yang namanya sederhana berarti dibagi terus sampai dia tidak bisa dibagi lagi, ya. Ini adalah membandingkan pecahan, membandingkan, ya. Dalam membandingkan ini kita akan menggunakan 3 tanda, tanda untuk membandingkan pecahan. Kalau seperti ini nih, logo lancipnya berada di sebelah kiri, ini kan lancipnya berada di sebelah kiri, itu artinya adalah dibacanya kurang dari, ya. Lancipnya di sebelah kiri dibaca kurang dari. Kemudian kalau lancipnya di sebelah kanan itu dibacanya lebih dari, ya. Kalau lancipnya sebelah kanan lebih, lancipnya sebelah kiri kurang. Dan yang terakhir ketiga adalah sama dengan, ya, dibacanya sama dengan. Oke, yang pertama kita akan membandingkan pecahan berpenyebut sama. Penyebutnya itu sama,
Oke. Kalau ini gampang, kita hanya cukup melihat pembilang pada pecahan yang akan dibandingkan. Lihat pembilangnya saja, karena penyebutnya sama sih, yang perlu kita lihat. Contohnya seperti ini. Oke, berilah tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan pada pecahan di bawah ini. 1/5 titik-titik 4/5. Kita akan memberikan tanda apakah itu kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, ya. Oke, pecahan 1/5 ini ya memiliki pembilang 1 ya, penyebutnya kan sama, berarti jangan kita lihat. Kemudian pecahan 4/5 memiliki pembilang 4. Dalam hal ini kan 1 kurang dari 4 kan, ya kan? Iya, maka untuk tanda yang tepat pada pecahan ini adalah kurang dari, berarti 1/5 kurang dari 4/5. Tuh, pokoknya kalau pecahan ini berpenyebut sama, kalian hanya lihat pembilangnya saja ya, penyebutnya jangan dilihat. Misalkan 3/8 dengan 2/8, ya 3 sama 2 besar mana? Besar 3 kan, berarti 3 itu lebih besar dari 2, jadi 3/8 lebih dari 2/8, seperti itu ya. Untuk pecahan yang berpenyebut sama, yang perlu kalian ingat adalah kalian hanya perlu melihat pembilangnya. Lanjut, ini yang kedua, ini membandingkan pecahan dengan berpenyebut tidak sama. Kalau tadi kan sama, sekarang tidak sama ya. Caranya dengan menggunakan perkalian silang. Perkalian silang itu maksudnya seperti ini, contoh ya. Oke, ada pecahan 2/3 dan 3/5. Kita akan membandingkan ini karena penyebutnya berbeda. Yang satu berpenyebut 3, pembilangnya 2. Yang kedua adalah penyebutnya 5, pembilangnya 3 ya. Lakukan perkalian silang antara pembilang pecahan 2/3. Kalian lihat 2/3, pembilangnya berapa? 2 kan. Nah, berarti 2 akan kita kalikan silang dengan penyebut pecahan 3/5. 3/5 penyebutnya 5, berarti kita akan melakukan perkalian silang 2 dan 5. Nah, seperti ini, 2 dan 5. Oke, 2 dikali 5 itu 10 ya. Artinya sekarang kita akan melakukan perkalian silang lagi antara pembilang 3/5, ini 3/5 pembilangnya berarti 3, dengan penyebut pecahan 2/3. 2/3 penyebutnya kan 3 kan, berarti kita akan mengkalikan 3 dengan 3. Oke, nah seperti ini kan perkalian silang ini, jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kalau seperti ini kan sudah jelas, 10 sama 9 itu kan besaran 10 ya kan, berarti pecahan 2/3 lebih besar dari 3/5 ya, lebih besar atau lebih dari gitu. Lansipnya di sebelah kanan, lansip di sebelah kanan itu ya lebih dari atau lebih besar dari ya. Jadi pecahan 2/3 lebih besar dari 3/5. Gampang. Kalau perkalian silang juga masih gampang. Kita lanjut. Ini materi yang ketiga. 4. Mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan ini. Oke. Oke ya. Yang pertama ini mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Jika penyebutnya sama, bagaimana Pak? Gampang. Cukup perhatikan dan urutkan angka pada pembilangnya ya, pembilangnya ya. Kalau penyebutnya sama, kalian fokus di pembilangnya. Contohnya seperti ini, urutkan pecahan 4/5, 1/5, 3/5, 2/5 dari yang terkecil, berarti yang paling kecil ya, penyebutnya kan sama, 5 semua ya. Oke, yang pertama adalah lihat pembilangnya. Semakin besar nilai pembilang, berarti semakin besar nilai pecahan tersebut. Jika pembilangnya semakin besar, berarti pecahan itu semakin besar nilainya.
kita urutkan sehingga menjadi 1/5. Satu kan yang paling kecil, berarti 1/5 itu pecahan yang paling kecil, kemudian 2/5, 3/5, dan 4/5. Urutannya seperti itu. Karena penyebutnya sama, kita fokus di pembilangnya ya. Itu kalau pecahan berpenyebut sama. Ini masih gampang lah. Kemudian yang kedua adalah mengurutkan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, ini yang perlu kalian pahami betul-betul ya, karena caranya nanti lumayan panjang ya. Caranya dengan menyamakan penyebut. Jadi penyebutnya kan beda, jadi kita samakan dulu. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada pecahan 3/4, 1/2, dan 1/3. Ini akan kita urutkan dari yang terkecil. Nah, setiap penyebut itu beda. Ini 4, ini 2, ini 3, beda semua ya. Jadi nggak bisa kalau penyebutnya beda kita lihat dari pembilangnya, itu nggak bisa ya. Untuk menyamakan penyebut kita akan mencarinya dengan kelipatan ya. Penyebutnya ini akan kita samakan. Nah, kalau samakan tadi gampang, kita tinggal melihat pembilangnya. Kalau misalkan penyebutnya sudah sama, karena ini beda, kita samakan dulu. Cara menyamakannya dengan kelipatan. Kita cari kelipatannya 4. Kelipatannya 4 itu 4, 8. Maksudnya kelipatannya itu ditambah 4 terus. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. Dan seterusnya ya. Ini kelipatannya 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Pokoknya ditambah 4 terus. Itu adalah kelipatannya 4. Sekarang cari kelipatannya si 2. Kelipatannya 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maka nambah 2 terus ya. Kemudian kelipatannya 3, 3, 6, 9, nambah 3, 3 terus, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, setelah kita menulis kelipatan dari masing-masing penyebut, kita akan mencari angka yang sama pada kelipatan bilangan penyebut tersebut. Dari kelipatan ini, kelipatannya 4, kelipatannya 2, dan kelipatannya 3, kita cari bilangan yang sama, angka yang sama. Itu yang mana? Maksudnya angka yang sama itu yang di 4 ada, yang di 2 ada, yang di 3 ada. Kira-kira angka yang mana? Yang semuanya ada. Ayo, sudah kelihatan? Nah, itu kelihatan ya. Ya, 12. Di 4 ada 12, di 2 juga ada 12, di 3 ada 12. Berarti kita akan menggunakan angka 12 ini ya. Setelah kita mengetahui angka yang sama, kita akan menjadikan angka tersebut sebagai penyebut yang baru ya. Jadi nanti penyebutnya menjadi 12 semua. Kalau sudah menjadi 12 semua, kan penyebutnya sama, kita tinggal mengurutkan pembilang. Ini caranya seperti ini. Ini kan 3/4. Kita ambil salah satu pecahan yang di depan, berarti kan 3/4. Nah, ingat, kita akan mengubahnya menjadi berpenyebut 12 ya. Langkah pertama itu ya, penyebut 12 ini dibagi penyebut 4. Jadi dibagi dulu 12 yang 4 ya, seperti ini. Nah, ini dibagi 12, dibagi huruf titik 2 artinya dibagi ya. Dibagi. Setelah 12 dibagi 4 itu hasilnya berapa kan? 3 ya. Kemudian dikalikan dengan pembilang. 12 dibagi 4 itu 3, kemudian dikalikan pembilang itu 3, berarti 3 dikali 3 jadinya 9 ya. Jadi 3/4 itu nilainya sama dengan 9/12 ya. Lakukan cara ini kamu lakukan pada pecahan yang lain. Maksudnya yang lain itu yang 1/2, 2 kalian ubah menjadi penyebut 12, caranya sama. 1/3 juga kalian ubah menjadi berpenyebut 12, caranya sama seperti ini ya. Hanya nanti dikalikannya itu beda, dibaginya juga beda.
Nih, tadi kan 3/4 menjadi 9/12. Kalau 1/2 jadinya 6/12, ya kan? Nih, 12 dibagi 2 kan hasilnya 6, ya kan? Kemudian 6 dikali 1, 6 dikali 1 kan hasilnya 6. Ini juga sama, 12 ya. 12 dibagi 3 berapa? 4 kan? Berarti 4 dikali 1 kan hasilnya 4. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama kan, 12 12 kan kalian gampang urutnya, tinggal diurutkan, tinggal kalian lihat pembilang 9 ini 6 ini 4 sudah ketemu ya. Setelah kita ubah penyebutnya menjadi sama, akan lebih mudah kan mengurutkan pecahannya, sehingga urutan pecahannya menjadi 1/3, 1/2 dan 3/4. Nih, dari berpenyebut yang 12 ini nilai yang paling kecil kan 4. Nah, ya kan? Berarti 4/12 itu kan miliknya 1/3. 1/3 ini yang pertama. Paling kecil sih. Kemudian kan ada 6. 6/12. 6/12 ini adalah miliknya si 1/2. Berarti pecahan selanjutnya adalah 1/2 dan yang terakhir 9/12. Ini miliknya 3/4. Jadi 3/4. Kalau diurutkan menjadi 1/3, 1/2 dan 3/4. Itu adalah cara untuk mengurutkan pecahan jika penyebutnya berbeda ya. Cepat ya. Oke. Jadi silakan kalian pelajari dulu untuk 4 materi tersebut karena ini materinya panjang, namun bagus jadikan satu karena masih berhubungan dengan pecahan. Nah, untuk kalian yang masih bingung, silakan diulang dulu videonya, santai saja untuk mempelajari matematika biar kalian fokus ya. Nanti untuk tugas dari keempat submateri tadi akan Pak Guru kirimkan ya di grup kelas 4 ya. Untuk yang sudah menyimak video kali ini, terima kasih. Sampai bertemu atau berjumpa di video pembelajaran yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.